Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul The Harder They Fall. Film ini bercerita tentang seorang pria yang ingin membalaskan dendamnya sewaktu kecil kepada sebuah komplotan geng koboi. Karena diketahui keluarganya telah dibantai semasa dia kecil. Sehingga dalam cerita akan membahas bagaimana perjalanan seorang koboi bersama anggota gengnya yang akan membalaskan dendam kepada seorang ketua geng yang paling ditakuti. Lantas penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah kota kecil bernama Salina di daerah Texas. Seorang lelaki kulit putih mendatangi sebuah gereja untuk membuat pengakuan dosa. Akan tetapi, dia bukan menemukan pastor di sana, melainkan seorang pria berkulit hitam yang menanyakan mengapa dia menato gambar kalajengking di tangannya. Pria hitam itu bernama Nat Love, dan dia tersenyum dengan matanya yang menggambarkan kesedihan yang mendalam. Lelaki itu sepertinya mengenali Nat Love sebagai bagian dari masa lalunya yang kelam. Dia meminta maaf, tapi Nat mencabut pistol dan langsung menembak lelaki itu dengan beberapa kali tembakan. Si pria kulit putih pun terkapar tewas di lantai gereja. Kemudian sang pastor pun keluar dari persembunyiannya. Nat lalu menyuruh pastor untuk menyerahkan mayat lelaki itu pada penegak hukum. Sehingga dia akan mendapatkan uang $5.000 yang dijanjikan pemerintah. Sedangkan Nat Love sendiri pun berlalu dari sana. Selama ini, Nat Love dengan dua orang temannya mendirikan geng Nat Love yang beroperasi merampok para penjahat lain. Mereka adalah Bill, seorang penembak jauh, Jim yang merupakan seorang penembak tercepat, dan juga Mary alias mantan kekasih Nat Love yang sudah keluar dari geng Nat Love dan mendirikan sebuah bar. Suatu hari, Jim dan Pickett merampok uang yang dibawa oleh geng topeng merah karena mereka mengira itu adalah uang bank yang dirampok. Sementara itu di sebuah bar, Nat Love mendatangi bar Mary karena dia sudah berhasil menghabisi geng kalajengking yang membunuh kedua orang tuanya dan meninggalkan tanda salib di keningnya. Lantas hanya tersisa satu orang pemimpinnya yaitu Rufus Buck yang dihukum seumur hidup di penjara. Ketika mereka sedang berdua di kamar, seseorang mengetuk pintu. Rupanya dia adalah Pickett yang menunjukkan hasil tangkapan mereka. Tak hanya itu, mereka juga menangkap satu anggota geng topeng merah lalu menyebutkan jika Rufus Buck akan segera keluar dari penjara. Dan uang yang dirampok oleh mereka adalah milik Rufus Buck. Di luar dugaan, teman-teman Nat Love malah melepaskan pria itu dan membiarkannya pergi. Lantas, pada keesokan harinya, sekelompok koboi memperhatikan sebuah kereta api yang berjalan melintasi lembah. Di sana terlihat seorang perempuan bernama Trudy menghentikan kudanya di tengah rel kereta. Si masinis tentu saja terpaksa menarik rem kereta api tersebut. Dia lantas mendatangi Trudy sambil marah-marah. Namun Trudy menembak kepalanya sehingga masinis itu pun tewas. Para koboi itu lalu menaiki kereta. Lantas seorang pria bernama Cherokee Bill yang mewakili geng tersebut meminta agar penumpang kereta tidak memancing kemarahan para koboi. Saat memasuki kereta, Cherokee tiba-tiba dihadang oleh seorang pria tua yang mencoba menantangnya. Namun pria parubaya itu langsung dikalahkan dengan mudah oleh Cherokee. Mereka lantas kembali dihadang oleh seorang tentara muda. Tapi Cherokee tak peduli dan terus maju. Kemudian dia menantang si tentara jika tentara itu menembaknya, maka kawan-kawannya akan menghabisi semua penumpangnya di kereta. Mengetahui dirinya hanya sendiri, akhirnya tentara muda itu pun menyerah. Cherokee lantas menodongkan pistolnya dan menyuruh tentara muda itu untuk membuka pintu gerbong berikutnya. Lalu setelah melewatinya, Cherokee sampai di ujung kereta dan mendapatkan sebuah pintu yang tertutup rapat.
Cherokee lantas berbicara pada para tentara yang ada di dalam gerbong tersebut untuk membuka pintunya dari dalam. Cherokee tentu menginginkan sesuatu yang dijaga oleh para tentara itu dan menawarkan pertukaran. Namun karena komandan tak kunjung menjawab, maka Cherokee pun mengancam akan membunuh anaknya. Tentu komandan pun menyerah dan membukakan pintu gerbong terakhir tersebut. Setelah itu Trudy menunjukkan sebuah surat legal di mana seseorang yang ada di dalam sana sudah dinyatakan bebas dari penjara. Sang komandan pun tak bisa berbuat apa-apa selain terpaksa membuka sel khusus tersebut. Dan inilah dia sang ketua geng terbesar, Rufus Buck. Keluarnya Rufus Buck ini langsung disambut oleh para anak buah setianya. Rufus juga menyuruh untuk membantai seluruh tentara di situ selain tentara muda untuk membawa kereta kembali ke tujuan. Sementara Rufus dan anak buahnya kembali menunggangi kuda. Berpindah pada sebuah bar berkelas milik Mary. Ketika Nat sedang duduk, seorang marshal datang ke bar dan menghampiri Nat. Marshal memberitahu jika kedatangannya adalah mencari seorang perampok bank dan menghabisi geng topi merah. Namun, Nat tak mau ikut campur dan tak mengetahui hal tersebut. Marshal juga memberitahu jika Rufus kini sudah bebas dan Nat tidak bisa mulai membalaskan dendamnya yang dulu telah membunuh kedua orang tuanya, serta membuat tanda salib di kepalanya. Namun tiba-tiba Nat membanjurkan segelas bir kepada Marshal yang membuat Marshal langsung menangkap Nat. Sontak para koboi geng Nat juga mengeluarkan pistol mereka, namun mereka tetap tak bisa melawan Marshal. Kemudian, scene berpindah ke kota Redwood yang kini didatangi oleh Rufus dan gengnya. Lalu Rufus memasuki sebuah bank dan mendatangi seorang manajernya. Diketahui sebelum Rufus dipenjarakan, kota Redwood adalah miliknya. Lalu sang manajer mengatakan jika uang yang seharusnya sampai ke bank Redwood telah dicuri oleh geng topi merah. Sedangkan mereka hanya memiliki cadangan uang $2.500. Tentu tak cukup untuk membangun sebuah kota. Kemudian Rufus keluar dan menuju ke kantor sheriff. Di situ sheriff dan Rufus pun langsung berkelahi untuk mempertaruhkan siapa yang akan memimpin kota Redwood. Dan lantas dengan singkat, Rufus yang dibekali pistol oleh Trudy bisa langsung menghajar dan mengalahkan sheriff itu. Sheriff pun kalah dan harus angkat kaki dari kota tersebut atau memilih menjadi masyarakat biasa. Sementara di tempat lain, Marshal yang tadi membawa Nat Love kini berhenti di suatu tempat. Ternyata Nat dan Marshal sudah bersandiwara kala kejadian di bar tersebut. Nat sengaja berpura-pura ditangkap oleh Marshal agar para anak buahnya tak mengikutinya untuk membalaskan dendam pada Rufus. Namun tak lama kemudian datanglah Mary bersama yang lainnya, lalu memaksa agar mereka bisa ikut dengan Nat. Lantas Nat pun tak bisa menolaknya, sehingga Nat dan gengnya kini menuju ke kota Redwood bersama-sama. Sementara di kota Redwood, terlihat Trudy sedang mengumpulkan masyarakat kota. Dalam rangka kembalinya Rufus menjadi wali kota dan juga harus mengembalikan kotanya yang hendak dijual oleh sheriff yang sebelumnya telah Rufus habisi. Rufus berpikir jika sheriff atau wali kota yang sebelumnya tak becus dalam menjaga kestabilan kota, sehingga Rufus harus mengembalikan uang yang telah diberikan dari para investor. Rufus tak mau jika kota ini dijajah oleh orang lain. Alhasil, awalnya Trudy diminta untuk memberikan informasi jika masyarakat kota haruslah membayar pajak, yang dimana angka bayarannya ini sungguh sangat besar dan memberatkan rakyat Redwood. Namun ketika beberapa orang menyangkal karena tak mungkin, Rufus pun akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan jika memang setiap sennya dikumpulkan dan tak bisa mencapai $25.000. Masyarakat tetap diminta untuk memberikan seluruh uang yang mereka punya. Dan jika menolak, Rufus akan menembaknya sebagai hukuman seperti yang dicontohkan pada salah satu pria. Berpindah di sebuah hutan, ketika sheriff yang baru saja diusir itu dalam perjalanan, tiba-tiba dia dihadang oleh kawanan Nat.
Di situ sheriff sekaligus wali kota Redwood mengatakan jika keadaan kota Redwood kini sudah diambil alih oleh Rufus dan hendak membunuh orang-orang jika tak membayar pajak. Namun Nat yang mendengar itu tentu tak mau langsung percaya padanya. Sehingga ketika malam harinya, Mary pun berinisiatif untuk mendatangi kota Redwood secara terang-terangan agar bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berjanji akan kembali sebelum fajar tiba. Awalnya Nat tak mengizinkannya, namun Mary tetap bersikeras ingin melakukannya. Padahal dia tahu jika resikonya adalah terbunuh di sana. Singkat cerita, Mary pun mendatangi kota Redwood. Di sana Mary langsung dituturkan oleh para penjaga kota. Hal ini terjadi karena muka Mary sudah dikenal banyak orang, apalagi telah memiliki banyak bar di berbagai kota. Mary kala itu langsung disambut oleh Trudy di depan barnya, lantas meminta untuk dipertemukan dengan Rufus karena memiliki tawaran bisnis yang menarik. Lalu Mary pun dibawa masuk ke dalam bar Trudy dan terheran-heran melihat isi barnya yang sedang ramai pengunjung. Singkat cerita, Mary pun dipertemukan dengan Rufus. Namun setelah mengutarakan tawarannya itu, Rufus langsung menyadari ada kejanggalan di balik tawaran Mary, sehingga Mary pun langsung dipukul pingsan oleh Trudy. Lantas setelah fajar terbit, Mary pun tak kunjung kembali. Nat yang menyadari jika Mary pasti telah disandra pun langsung bergegas. Sementara Mary sendiri kini telah dipasung oleh Trudy. Trudy awalnya menceritakan tentang masa lalu adiknya yang memiliki watak seperti Mary. Namun Mary tak ingin ambil pusing soal itu. Lantas tak lama, Trudy pun memberikan kode pada anak buahnya dan Mary pun langsung dicekik dari belakang. Beruntung Trudy masih berbaik hati, tak ingin membunuhnya hari itu. Kemudian Mary pun dibawa ke tengah kota untuk mengetahui apakah akan ada seseorang yang menjemputnya atau tidak. Lantas tak lama Nat Love dan Marshall pun muncul. Trudy sebetulnya sudah mengira jika Nat Love pasti akan datang. Lantas Nat Love tak ingin berbasa-basi, dia langsung menanyakan di mana Rufus berada. Lalu Trudy pun mengatakan jika ingin bertemu dengan Rufus, teman-teman Nat harus segera pergi dari sana. Sedangkan Mary dan Nat harus ikut ditahan. Dan karena Nat ingin membalaskan dendamnya, maka dia pun sepakat dengan Trudy. Tak selesai dari situ, Nat kemudian dibawa ke sebuah penjara dan dihajar habis-habisan oleh seorang pria pesuruh Trudy. Setelah cukup kewalahan, Trudy pun pergi dan kemudian datanglah Rufus sambil bersiul. Rufus tentu saja sudah tahu maksud tujuan Nat datang ke sana, yakni untuk membalaskan dendam Nat. Rufus juga memberitahu kenapa dia memberikan tanda salib di dahi Nat, agar dia bisa mengetahui orang itu adalah Nat Love. Rufus juga menyuruh Nat untuk mengembalikan uang yang Nat telah curi darinya, bahkan menjadi berkali lipat hingga Nat harus membayar $25.000 pada Rufus. Rufus kala itu juga menyarankan agar Nat merampok bank jika ingin mendapatkan uang sebanyak itu. Singkat cerita, Nat pun dilepaskan dan berkumpul kembali dengan gengnya di tempat persembunyian mereka. Tapi Mary tetap ditahan sebagai jaminan. Lantas setelah berdiskusi, Nat pun memberikan sebuah gaun kepada anak buah Mary yang bernama Kufe, seorang wanita tomboy yang terus mengikuti Mary. Awalnya Kufe menolak untuk memakai gaun tersebut. Namun demi menyelamatkan Mary, dia sepakat mengenakannya. Selanjutnya Nat, Kufe, dan Bill menuju ke sebuah kota kulit putih dan menuju bank kota itu. Tentu untuk merampok bank. Ketika awal Kufe dan Nat masuk ke dalam bank, terlihat wajah Kufe sangat tegang karena ini pertama kalinya. Namun ketika sudah menuju ke teller bank, Kufe pun langsung menodongkan pistol kecilnya. Hal tersebut langsung membuat seorang penjaga bank bereaksi. Beruntung semuanya dapat dikendalikan oleh Nat. Setelah mengambil seluruh uang yang ada di bank, Nat bersama Kufe langsung segera pergi dari sana. Alarm bank pun berbunyi. Namun Bill yang sudah siaga bisa menumbangkan beberapa penjaga sehingga aksi perampokan itu berjalan dengan mulus. Lantas setelah kembali ke persembunyian, Nat pun mendiskusikan bagaimana strateginya ketika harus berhadapan dengan Rufus.
Singkat cerita, Marshall kini terlihat membawa kereta kudanya memasuki kota Redwood. Lalu seorang penjaga menghampirinya untuk mengetahui apa yang Marshall bawa. Tak lama Cherokee juga menghampiri Marshall, lalu Marshall mengajaknya untuk menjauh dari kereta kuda tersebut. Lantas dalam beberapa hitungan, tiba-tiba kereta tersebut meledak begitu saja. Tentu masyarakat kota pun langsung berlarian, sedangkan Cherokee hanya bisa bertanya-tanya pada Marshall apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian tak lama muncullah lagi Nat Love. Dia membawa kereta kencana sekaligus uang yang telah dijanjikan. Ketika Cherokee hendak menghitung jumlah uangnya, Nat menghadang dan menyuruh untuk mengeluarkan Mary terlebih dahulu. Lantas di situ pun pertukaran hendak terjadi. Namun tiba-tiba Cherokee menodongkan pistol dari belakang Nat. Tapi sialnya Jim juga sudah menargetkan pistolnya pada Cherokee dari belakang. Lantas pada kesempatan itu, sekali lagi Jim menantangi Cherokee untuk berduel. Seketika keadaan pun menjadi hening dan Jim pun mulai menghitung dari angka 5. Bahkan pelurunya sudah diberi nama Cherokee. Namun sayang seribu sayang, ketika hitungan baru mencapai 3, Cherokee sudah lebih dulu menembakkan pistolnya dan Jim pun harus tewas. Di situ keadaan sontak menjadi sangat kacau. Bill yang asalnya tenang kini berubah menjadi buas. Lalu Nat langsung menyuruh Bill untuk meledakkan uang $25 tersebut di hadapan Rufus. Rufus pun kini tak punya lagi harapan untuk membangun kota. Sontak aksi peperangan antar koboi pun tak bisa terelakkan. Nat menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan Mary. Lalu Mary dan Nat pun saling bekerja sama untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tak selesai sampai di situ, Trudy yang lari bersembunyi ke sebuah tempat langsung Mary kejar dan berkata jika Trudy adalah milikku, ucap Mary. Lantas karena masing-masing dari mereka sudah tak memiliki amunisi, maka keduanya memutuskan untuk berkelahi dengan tangan kosong. Sementara Nat dan anggota geng yang lain terus beraksi untuk menghabiskan seluruh anak buah Rufus. Singkat cerita, setelah aksi tembak-tembakan itu terjadi, satu persatu lawan pun tumbang. Namun begitu pula dengan Bill yang terkena tembakan di bahunya. Adegan perkelahian antara dua wanita itu pun berakhir dengan dimenangkannya Mary. Di selang itu, ternyata Nat juga sempat tertembak di bagian bahu kirinya. Bukan karena anak buah Rufus, namun karena geng topeng merah yang tiba-tiba datang ikut meramaikan peperangan. Beruntungnya, Nat dan Marshall yang sedang terpojokan itu berhasil diselamatkan oleh Sheriff dengan melemparkan sebuah granat. Tak lama dari situ muncullah Rufus yang berhadapan dengan Sheriff. Namun sayang seribu sayang, Rufus tiba-tiba meledakkan granat yang ada di tangan Sheriff. Pada saat itu Nat yang terpojokan tiba-tiba teringat akan masa kecilnya yang kelam, sehingga dia memberanikan diri untuk menyerang para geng topeng merah yang diikuti oleh Marshall. Dan alhamdulillah mereka berhasil mengalahkan geng topeng merah. Sedangkan Bill sendiri dia telah mendapatkan keberuntungannya karena peluru tak berhasil menembus dadanya. Tapi sial, keberuntungan itu segera hilang karena Cherokee menembaknya dari belakang hingga mati. Kuve yang melihatnya tentu langsung naik darah, sehingga Kuve dan Cherokee pun terlibat adu tembak ala koboi. Dan alhamdulillah Kuve berhasil menewaskan Cherokee dengan kecepatan tangannya. Kini tinggal tersisa Rufus seorang karena semua anak buahnya telah mati. Lantas Nat Love sebagai ketua geng langsung memasuki kantor Rufus dengan penuh rasa dendam di dadanya. Namun ketika itu Nat melihat Rufus yang sedang bersantai duduk sambil minum kopi, menyuruhnya untuk mengambil pistol dan saling beradu tembak. Namun sebelum itu Rufus mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan dan ternyata Rufus dan Nat sebetulnya kakak beradik. Hanya berbeda ibu saja. Sang ayah yang dulu telah membunuh ibu dari Rufus lalu pergi meninggalkan Rufus dan menikah dengan ibu dari Nat. Mendengar hal tersebut, Nat menjadi bimbang tentang balas dendamnya ini. Namun Rufus kembali menegaskan jika Rufus tak lebih hebat sebetulnya daripada Nat. Karena Rufus tak bisa membunuh adiknya sendiri. Sedangkan Nat kini sudah sangat siap untuk membunuh kakaknya. Awalnya Nat tidak bersedia.
Namun Rufus yang terus meminta agar dirinya ditembak memaksa Nat melepaskan beberapa peluru di pistolnya. Bahkan secara terus-menerus hingga peluru Nat habis. Setelah pembalasan yang selama ini dia tahan telah selesai, Nat kembali mengambil cincin yang hendak diberikan pada Mary. Dan singkat cerita, Nat dan gengnya pun berhasil mengalahkan Rufus dan para anak buahnya. Di akhir film, kita diperlihatkan di mana jasad Jim Bill telah dikuburkan. Begitu pula dengan Nat, dia membuat kuburannya sendiri agar Nat tak diincar oleh para petugas penegak hukum untuk diadili dan bisa bergerak bebas. Selanjutnya, Mary dan Nat pun memutuskan untuk hidup dan mengembara bersama. Dan film pun tamat.